Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini saya mau ngasih kalian sesuatu nih. Saya harap kalian bakal simak video ini baik-baik, pelan-pelan, dengan seksama. Oke, kita hitung mundur ya. 1, kok 1? Kan hitung mundur. Oke, kita ulang. 3, 2, 1. Oke, jadi di sini saya akan bagi-bagi ke kalian tentang silabus atau dengan judul tugas pengembangan silabus sebagai salah satu tugas dari mata kuliah telah kurikulum kimia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rambusi Nyono MSI, kemudian Bapak Bayu Saputra MPD dan juga Ibu Anka Merisin MPD. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Putri Arianti Vira Febri Afifah, NPM 1913023011 dari kelas 3A dengan program studi Pendidikan Kimia, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari silabus. Nah, silabus itu sendiri memiliki beberapa bagian. Pada bagian awal terdapat tulisan satuan pendidikan, yaitu tujuan silabus ini dibuat untuk sekolah tingkatan yang mana. Nah, silabus yang saya buat untuk jenjang SMA, MA, dan juga SMK. Jika memungkinkan dalam sekolah SMK memiliki mata pelajaran peminatan kimia. Kemudian, setelah satuan pendidikan terdapat materi pelajaran. Nah, materi pelajaran ini yaitu materi kimia dengan KD 3.7 karena yang tugas yang diberikan hanya terfokus pada satu materi. Kemudian, kelas. Nah, silabus ini dibuat untuk kelas berapa? Misal untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu juga dalam jenjang SMA. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat untuk kelas 12. Dan juga terdapat alokasi waktu, yaitu 3 jam pelajaran per minggu. Nah, di dalam silabus ini juga dituliskan kompetensi inti. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam kurikulum 2013 terdapat 4 kompetensi inti atau KI, yaitu kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Tampilannya dapat saya lihat seperti gambar di samping. Kemudian, silabus dalam kurikulum 2013 itu ditampilkan dalam bentuk kolom. Nah, ada 6 kolom. Kolom pertama berisi kompetensi dasar atau KD. Nah, dalam materi kimia kelas 12 ini, dalam tugas ini saya mengambil KD 3.7. Nah, kemudian di samping kompetensi dasar atau kolom kedua ini berisi materi pokok, yaitu yang berisi materi dalam materi pokok dari KD yang kita pilih tadi. Udah, setelah itu ada kolom ketiga berisi pembelajaran. Nah, pembelajaran di sini isinya itu langkah-langkah pembelajaran dari indikator yang sudah kita buat. Jadi misal kayak indikator 3.7.1 gitu. Di situ siswa mengamati. Nah, di situ penjabarannya akan ditampilkan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian kolom keempat. Kolom keempat ini berisi penilaian. Nah, penilaiannya ini bisa dalam bentuk tugas individu ataupun tugas kelompok. Kemudian bentuk instrumennya misal dari pengerjaan LKS atau pembuatan kuis verbat. Nah, untuk soalnya saya lampirkan, itu saya tampilkan ya di akhir. Kemudian kolom kelima ini berisi alokasi waktu. Alokasi waktu untuk masing-masing kompetensi dasar. Karena kan dalam silabus itu tidak mungkin hanya satu kompetensi dasar.
Nah, jadi diperlukan alokasi waktu. Untuk materi yang saya pilih menggunakan alokasi waktu 3 jam pelajaran per minggu, atau dia cukup 3 jam pelajaran satu kali pertemuan berarti kan. Kolom terakhir atau kolom yang keenam yaitu sumber belajar dan media belajar. Nah, dalam sumber belajar saya menggunakan buku Michael Purba dengan judul Kimia SMA kelas 12 yang diterbitkan oleh Erlangga di Jakarta. Kemudian saya juga menggunakan LKPD dan saya juga mewanti-wanti menggunakan sumber-sumber lain. Karena kan ketika siswa diberikan kesempatan untuk mencari ilmu, mereka akan menggunakan sumber apapun yang mereka bisa, seperti dari internet. Nah, saya juga mempunyai file atau mempunyai gambaran file-file mana nih yang sekiranya akan ditemui oleh siswa-siswa saya, sehingga saya bisa meluruskan jika terdapat materi-materi yang tidak sesuai atau kurang tepat. Kemudian untuk media belajar ini saya menggunakan pertama PowerPoint yang sudah saya buat, kemudian tentunya saya memerlukan laptop, LCD, papan tulis, dan juga bahan-bahan pengamatan atau bahan-bahan untuk diamati jika itu memungkinkan dan ada. Jika tidak, maka akan saya tampilkan di dalam PPT. Nah, kemudian ada yang tertinggal. Selain itu, untuk sumber belajar itu tidak hanya terlepas dari buku atau file-file tulisan seperti itu, tidak, tetapi terdapat juga video pembelajaran berupa animasi yang saya dapatkan dari YouTube seperti itu. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Dan berikut ini adalah contoh soal uji tes untuk mengetahui kemampuan siswa setelah mempelajari materi KD 3.7. Selain itu juga dalam pembelajaran saya melibatkan kegiatan praktikum seperti pengumpulan data ataupun uji protein, lemak, dan karbohidrat. Cukup sekian presentasi dari saya, dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah memperhatikan sampai akhir. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian dan juga saya. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bukan suatu ya. Oh ya, semoga pandemi segera berakhir. Amin.